Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, ya Bapa. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, kecukupan, kegembiraan, dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk menghirup udara di pagi hari ini. Kami ingin mengisi hari kami dengan hal yang menyenangkan hati-Mu. Maka kami akan memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan memberikan terang bagi jalan kami dan kekuatan bagi kami untuk membentengi hidup kami. Tuntunlah kami untuk mengerti kehendak-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 29 dan 30. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Menyambut Tuhan dalam Pergumulan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa pelayanannya, Rasul Paulus dengan jelas mengajarkan bahwa percaya kepada Yesus dan menderita oleh karenanya adalah bagian dari kehidupan orang Kristen yang setia. Orang-orang yang telah menjadi percaya kemungkinan besar telah menghadapi beberapa penganiayaan dan mungkin bertanya-tanya mengapa mereka harus menderita jika mereka hidup dengan setia untuk Tuhan. Paulus menjelaskan bahwa kesalehan dan penderitaan seringkali berjalan beriringan. Ada kalanya kita menderita oleh kuasa dunia karena kita mengikuti kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pergumulan dan penderitaan sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan setiap orang. Setiap orang pernah mengalaminya. Selama masih bernafas di dunia ini, manusia rentan akan permasalahan dan pergumulan hidup. Demikian juga dengan anak-anak Tuhan, pasti mengalami hal yang sama. Namun bagi kita yang telah menjadi bagian di dalam Kristus, pergumulan adalah aksi diri orang percaya melibatkan hidupnya di dalam penderitaan Kristus. Mengetahui dan mengalami gambaran penderitaan Kristus adalah suatu kekuatan yang sangat besar untuk menghadapi setiap masalah dan pergumulan di dunia ini, karena kelak kita juga mengalami kemuliaannya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 13 mengatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan dan penderitaan, masih banyak orang percaya yang tidak mau menerima dan berpikir bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menghukum mereka karena dosa-dosa mereka. Memang wajar kalau manusia suka berpikir seperti ini. Namun, menyadari dosa lebih penting daripada bersungut-sungut. Karena kasih Tuhan tidak hanya karena kita mengalami sukacita terus. Namun kasih adalah sebuah teguran untuk dapat terpulihkan dari dosa-dosa kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 11 mengatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan perlu kita juga ketahui, tidak semua penderitaan adalah akibat dosa-dosa kita. Atau mungkin itu cara iblis untuk mencobai kita seperti yang dialami Ayub dan Yusuf. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut Yesus dalam pergumulan kita. Karena ketika kita melibatkannya dalam pergumulan kita, maka kita akan mengalami sukacita yang luar biasa dan serasa setiap pergumulan sangat ringan untuk kita pikul.
Matius 11 ayat 29 dan 30 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Begitu indah firman-Mu Bapa, betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu mengajarkan agar kami melibatkan-Mu dalam pergumulan hidup kami. Sebab ketika kami juga mengalami penderitaan dan pergumulan dalam hidup ini, kami juga turut merasakan penderitaan-Mu. Terima kasih Tuhan firman-Mu ini. Pada kesempatan ini, kami juga memohon pemeliharaan Tuhan untuk kami, seluruh umat-Mu, juga untuk seluruh pemimpin gereja serta hamba Tuhan. Biarlah kami semua hanya mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan dan kerja pelayanan bagi Tuhan di setiap waktu. Berkatilah hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu pribadi lepas pribadi yang saat ini sedang berjuang mendambakan kesembuhan dari sakit penyakit, yang sedang berjuang menyelesaikan bangku pendidikan, yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan ekonomi dan segala pergumulan hidup lainnya. Kami memohon campur tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa, peliharalah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.